Bab 1459. Tinggalkan sesuatu untukku. Derek terkejut ketika mendengar ini, seolah-olah dia tidak berharap Lin Yu meninggalkan sesuatu untuknya. Dia melirik paket di tangan pengurus rumah tangga tua itu, ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Pelapor, tidak ada orang yang mencurigakan yang ditemukan setelah penggeledahan di lantai pertama. Pada saat ini, wakil yang bertanggung jawab memimpin orang-orang untuk menggeledah lantai pertama datang dan memberikan laporan keras. Laporkan Pak, lantai 2 digeledah dan tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Laporkan Pak, basement itu digeledah, dan tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan. Beberapa orang lain yang bertanggung jawab atas lantai lain juga berjalan dan buru-buru melapor ke Derek. Tidak ada. Wajah Derek berubah dalam sekejap. Dia tampak sangat terkejut, dan berkata dengan cemas, "Sudahkah kamu mencari dengan hati-hati? Sudahkah kamu mencari semuanya? Semuanya sudah digeledah, bahkan sudut halaman pun sudah digeledah. Memang, kami belum menemukan orang yang mencurigakan." Beberapa anak buah Derek berkata dengan jujur. "Bagaimana, Tuan Derek, aku tidak berbohong padamu." Kepala pelayan tua itu berkata sambil tersenyum. Wajah Derek berubah. Dan kemudian dia berkata dengan cemas, "Cepat, bawa aku ke pusat kendali lalu lintas udara dan biarkan mereka mengetahui penerbangan mana yang diambil He Jiarong, dan segera berhenti." "Tuan Derek, Tuan Ho terbang dengan pesawat Yanxia Airlines, Anda tidak bisa menghentikannya." Kepala pelayan tua itu berkata sambil tersenyum, lalu melihat arlojinya, dan melanjutkan, "Apalagi, saat ini, Tuan dia sudah terbang keluar dari wilayah udara negara Anda." Alasan mengapa Lin Yu meminta Bai Rentu untuk memanipulasi pengawasan adalah untuk mendorong Derek datang dan menunda kepergian mereka ke luar negeri. Kering. Wajah Derek memerah karena marah, dan dia mengutuk, mengetahui bahwa setelah sekian lama, tidak ada harapan untuk intersepsi. Kemudian dia menemukan paket yang telah ditinggalkan Lin Yu, dan melihat sebuah kotak kecil di dalam paket tersebut. Setelah dia membuka kotak itu, dia tiba-tiba melihat isi kotak itu dan ekspresinya berubah karena terkejut. Hampir membuang kotak itu. "Saya melihat beberapa racun seperti kalajengking, lipan, dan laba-laba di dalam kotak." Awalnya dia mengira benda-benda ini hidup dan Lin Yu dengan sengaja meracuninya, tetapi setelah dia menyadari bahwa mereka adalah mayat, dia sedikit tenang dan bertanya kepada pengurus rumah tua dengan dingin, "Benda apa ini? Apa yang kamu lakukan untukku?" "Inilah yang Tuan Ho percayakan untuk Anda berikan kepada Tuan Woods. Ini resep untuk menyembuhkan Nona Sarana." Pengurus rumah tangga tua tersenyum dan berkata, "Selain itu, Tuan dia meminta Anda untuk bertanya kepada Tuan Woods. Jika Asosiasi Medis Dunia secara bertahap menurun di masa depan, dia menyambut Tuan Woods dan Asosiasi Medis Dunia untuk bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok Dunia." Kentut. Derek sangat marah dalam sekejap. Dia mengangkat kotak kayu di tangannya dan jatuh ke tanah dengan keras. Dia berteriak pada pengurus rumah tangga tua, "Kamu juga memberitahu He Jiarong untukku. Suatu hari, aku pasti akan menangkapnya sendiri." Saat dia berkata, Derek berbalik dengan marah dan membawa semua orang pergi dengan cepat. Pada saat ini, di ketinggian puluhan ribu meter di luar Amerika Serikat, Lin Yu terbaring di tengah jalan di kursi kelas 1 yang nyaman, menyeruput sampahnya dan membaca majalah dengan santai. Selain kru dan pramugari di seluruh pesawat, hanya ada 2 tamu, Lin Yu dan Bai Rentu. Awalnya, saat ini tidak ada penerbangan langsung dari Los Angeles ke bandara pinggiran kota Beijing, tetapi setelah menerima telepon dari Lin Yu dan mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, pesawat langsung diatur. Lagi pula, ketika Abel dan Sarana muncul di ruang kuliah, fakta bahwa Lin Yu berada di Amerika Serikat terungkap. Jadi jika Lin Yu tidak pulang tepat waktu, dia tidak tinggal sedetik pun di Amerika Serikat, itu akan sangat berbahaya. Pihak di atas sangat menyadari prinsip ini, dan segera mengutus seseorang untuk menghubungi kantor pusat penerbangan domestik untuk mengecek semua pesawat di Los Angeles. Melihat tidak ada pesawat pribadi yang cocok, mereka langsung memanggil pesawat sipil tersebut. Perjalanan khusus untuk mengangkut Lin Yu kembali ke Tiongkok. Karena Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara AS tidak mengetahui keluhan Lin Yu dan Asosiasi Medis Dunia,
mereka dengan mudah menyetujui permintaan penerbangan sementara Yanxia Airlines. Lin Yu dan Bai Rentu berhasil melarikan diri dari Amerika Serikat tepat waktu. Tuan, apakah menurut Anda Nona N akan kembali ke musim panas yang terik? Bai Rentu mengerutkan kening, dan bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Akhirnya Ani memutuskan untuk tinggal di Amerika dan tinggal di tanah airnya. Mungkin. Lin Yu menghela nafas dan melihat keluar jendela, juga tidak yakin dia tahu bahwa N tinggal kali ini terutama karena ayahnya. Dia juga berharap Ani bisa membujuk ayahnya, dan bahwa Woods bisa berbalik sebelum kehilangan kebajikan medis dan hati nuraninya yang terakhir. Jika tidak, begitu Woods mengikuti Logan semakin jauh di jalan yang salah, mungkin tidak ada ruang untuk melihat ke belakang di masa depan. Lin Yu tidak ingin membunuh semua yang ada di hatinya, dan tidak ingin menghancurkan asosiasi medis dunia. Namun, jika dia harus melakukan ini suatu hari nanti, dia tidak akan berbelas kasihan. Bai Rentu menghela nafas sedikit, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Lin Yu, ngomong-ngomong, Tuan, kami akan pergi, bagaimana dengan serigala kayu Nakui? Dia tidak akan berada dalam bahaya di Miguo. Tidak, namanya pengawal Mer. Abler, bagaimana bisa berbahaya? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Abler berkata bahwa setelah urusan di sini selesai, dia akan melakukan perjalanan khusus ke musim panas. Jika itu terjadi, dia akan membawa Kui Mulang kembali bersamanya. Ratusan orang Tuwenseng mengangguk lega, dan kemudian dengan rasa ingin tahu berkata, saya tidak tahu berita tentang kematian Xiang Wusheng, apakah Liga Master Pedang dan Biarawan tahu? Saat ini, Wusheng dan yang lainnya semuanya telah dimusnahkan, beberapa hari telah berlalu, tetapi mereka tidak pernah mendengar reaksi dari Liga Master Pedang dan Biarawan. Entah mereka menyadarinya atau tidak, selama kita kembali ke negara itu, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Lin Yu tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi begitu kata-kata itu diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba memikirkan Heerye. Memang benar bahwa Sword Master League dan Priori tidak dapat membawanya ke negara ini, tetapi adalah mungkin untuk melampiaskan semua kemarahan dan kebencian pada Heerye. Jadi, hal terpenting baginya untuk kembali ke Tiongkok adalah mendukung Heerye, dan mengambil kesempatan ini untuk menghapus seluruh biara. Perjalanan ke AS ini membuat Lin Yu semakin bertekad untuk mempercepat eliminasi musuh yang mematikan ini, jika tidak, pada titik tertentu, sekelompok orang ini secara tak terduga akan bergegas untuk menggigit Anda. Aku sudah lama jauh dari rumah, dan akhirnya aku kembali. Saat ini, Bai Rentu memandangi awan putih-putih yang melewati jendela, senyum langka muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan emosi. Apalagi saat memikirkan wajah Yiner yang tersenyum, Bai Rentu akan terasa seperti anak panah. Ya, aku tidak menyangka bisa kembali pada akhirnya. Lin Yu berkata sambil tersenyum, meskipun dia berkata dengan ringan, tetapi perjalanan ke Amerika Serikat ini hampir membuatnya melepaskan kulitnya. Memikirkan Jiang Yan, memikirkan ibunya, memikirkan Ye Qingmei, memikirkan ibu mertua dari istri tua, dan anak yang belum lahir, jantung Lin Yu berdebar kencang, dan kelembutan melonjak dalam sekejap. Tidak peduli seberapa jauh dia mengembara, tidak peduli seberapa seram yang dia alami, rumah akan selalu menjadi surga baginya kehangatan dan kekuatan. Hanya di sini dia bisa melepaskan pertahanannya, dan tidak harus terus menjadi He Jiarong yang tak kenal takut dan tak terkalahkan. Lebih dari 10 jam kemudian, disertai dengan suara gemuruh yang besar, pesawat itu perlahan mendarat. Kemudian Lin Yu dan Bai Rentu, yang memiliki perlengkapan ringan, dengan cepat melompat dari pesawat dan berjalan langsung ke ruang keluar bandara di sepanjang lorong. Tapi saat dia melangkah ke aula masuk dan keluar, ekspresi Bai Rentu tiba-tiba berubah, dan Lin Yu dihentikan oleh satu tangan, dan seluruh orang langsung menjadi waspada. Lin Yu tercengang sejenak setelah mengangkat kepalanya untuk melihat situasi di depannya, dia berhenti sejenak dan wajahnya berubah tiba-tiba.